Halo guys, kali ini Kak Ca akan review short drama Cina Istri Tuan Ye kembali dengan membawa anak. Tong Yi sibuk mempersiapkan makan malam di rumah untuk suaminya, tapi malah dibalas penghinaan dan tuduhan berselingkuh. Ye Mingchen pulang ke rumah. Suami, kamu kembali pulang. Tong Yi, kamu memuakkan. Ini adalah kejutan yang ingin aku berikan padamu. Ye Mingchen melempar foto Tong Yi bersama pria lain yang tidak dikenalnya. Ini bukan aku, Mingchen. Aku benar-benar tidak mengenalnya. Ye Mingchen marah lalu membanting gelas anggur di depan Tong Yi. Tong Yi memohon-mohon agar Ye Mingchen mempercayainya. Kamu harus percaya padaku. Kamu harus percaya padaku, Mingchen. Percaya kamu, bagaimana caranya aku percaya? Sebelumnya, Ye Mingchen telah dihasut oleh Jiang Kexin dan asisten pribadinya tentang foto itu. Foto Tong Yi bersama pria lain itu adalah palsu. Sebenarnya Tong Yi sedang mabuk lalu difoto bersama pria asing itu. Semua itu dilakukan Jiang Kexin dan asisten pribadi Ye Mingchen. Lalu beritahu aku siapa pria yang ada di foto itu. Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu, Mingchen. Aku terlalu baik padamu. Begitu bagusnya hingga kamu berani berselingkuh tanpa malu di depanku. Mingchen, jangan pergi. Mingchen, aku mohon tolong jangan lakukan ini padaku. Aku benar-benar tidak tahu. Tolong jangan lakukan ini padaku. Lepaskan. Ye Mingchen berjalan pergi meninggalkan Tong Yi sendirian di rumah. Tong Yi tidur sendirian di kamar. Ia mimpi seram jika ia disiksa oleh pria yang tidak dikenal. Lalu ia terbangun dan melihat ada Jiang Kexin yang datang dengan membawa makanan. Aku datang membawa makanan untukmu. Aku memberimu makanan. Tong Yi tanpa ragu yang memakan roti yang dibawa Jiang Kexin. Tapi Jiang Kexin hanya berpura-pura baik padanya demi merebut Ye Mingchen. Kexin, terima kasih kamu masih bisa datang untuk membantuku hari ini. Jiang Kexin memeluk Tong Yi. Tong Yi tertiba mengingat sebelumnya pernah makan malam bersama Jiang Kexin. Kexin, aku ingat kita pernah pergi makan. Malam itu aku langsung mabuk setelah minum segelas anggur. Jika kamu mabuk, aku yang akan mengantar kamu pulang. Ada apa? Tidak mungkin. Aku tidak pernah menginap di luar. Selain malam itu, aku tidak pernah mengenal seorang pria manapun. Juga memiliki foto seperti itu. Kecuali jika ada yang menjebakku. Tong Yi menduga jika Jiang Kexin telah menjebaknya. Jiang Kexin mengingat jika sebelumnya ia dan asisten pribadi Ye Mingchen yang membuat Tong Yi berfoto dengan pria asing seperti berselingkuh. Apa Jiang Kexin itu kamu? Apa kamu yang menjebakku? Benar, itu aku. Kau mengambil kakak tercintaku Ye Mingchen. Jika bukan karena kamu, akulah yang seharusnya menikah dengannya. Seharusnya akulah yang mengandung anaknya. Kamu gila, kamu masih bersaudara dengan dia. Aku hanyalah anak angkat mereka. Aku sama sekali tidak peduli. Yang aku inginkan hanyalah menjadi istrinya. Tong Yi, kamu hanya harus menghilang. Posisi ini akan menjadi milikku. Sudah saatnya mengembalikan semua ke jalur yang benar. Kamu dan bayi di perut kamu itu. Jiang Kexin, jika kamu berani menyentuh anakku, aku akan melawanmu habis-habisan. Masa depanmu bergantung padamu. Jiang Kexin berniat jahat pada Tong Yi dan anak di kandungannya karena ia menginginkan menjadi istri Ye Mingchen. Tong Yi ketakutan lalu ia mengambil pisau buah di dekat kasurnya dan ia melukai Jiang Kexin. Tong Yi ketakutan melihat Jiang Kexin terluka lalu ia pergi melarikan diri. Sementara itu Jiang Kexin menelpon Ye Mingchen yang memberitahu jika dirinya terluka dan Tong Yi berlarian di jalan tidak tahu mau kemana hingga ia jatuh pingsan. Tong Yi yang jatuh pingsan di jalan lalu diculik pria asing suruhan Jiang Kexin dan asisten pribadi Ye Mingchen. Mereka bekerja sama. Asisten pribadi Ye Mingchen memberitahu Ye Mingchen jika Tong Yi sudah pergi ke luar negeri. Tuan muda sudah mengetahuinya. Nyonya sudah ditemukan. Dia melakukan penerbangan ke negara M. Bawahanku memberitahu jika istri Tuan membeli 2 tiket. Tong Yi, berani sekali kau lari bersama selingkuhanmu. 5 tahun kemudian Tong Yi setelah lama di luar negeri akhirnya ia kembali ke Tiongkok dan kini bekerja sebagai pelayan di sebuah bar malam demi menghidupi anaknya yang sakit ginjal. Tong Yi sibuk melayani pelanggan bar yang membawa minuman tapi pria pelanggan bar malah mengganggunya. Ye Mingchen masuk ke bar malam itu dan melihat Tong Yi diganggu pria lain. Ye Mingchen menghampiri Tong Yi lalu ia melepas hiasan penutup mata Tong Yi. Benar ternyata wanita itu adalah Tong Yi, istrinya yang lama menghilang. Benar saja itu kamu Tong Yi. Sekarang aku tahu kamu takut. Terlambat. Kamu seharusnya tahu ini sejak kamu melarikan diri. Apa yang terjadi jika aku menemukanmu? Apa yang ingin dilakukan Tuan Ye pada malam itu? Datang ke tempat seperti ini untuk sebagai pelayan. Apa kamu kekurangan uang? Di mana pria selingkuhanmu? Jika aku kekurangan uang, Tuan Ye akan memberikannya padaku bukan? Ye Mingchen memberikan Tong Yi uang banyak, tapi Ye Mingchen menyuruh Tong Yi menghabiskan anggur untuknya. Tong Yi pun menyanggupinya demi uang yang diberikan Ye Mingchen. Tong Yi meminum anggur itu. Tiba-tiba datang Chen Anyu, teman pria Tong Yi. Ia merebut anggur itu dari Tong Yi dan berdebat dengan Ye Mingchen. Apa begini caramu menindas orang? Ini urusan keluarga malam kami, bukan giliran kamu mengurusnya. Dirimu hanya satu, hanya pria pengecut yang melampiaskan amarahnya pada wanita.
Chang Anyu meminum sebotol anggur itu. Ye Mingchen kesal dan cemburu melihat Chang Anyu dekat dengan Tong Yi. Lalu ia menghajar Chang Anyu. Ye Mingchen menyuruh Tong Yi tetap bersamanya. Tiba-tiba datang Jiang Kexin menarik Ye Mingchen untuk mengikutinya. Tong Yi pulang malam dari bar jalan kaki sendirian. Tiba-tiba datang Ye Mingchen dengan mobil mewahnya. Ia menyuruh Tong Yi ikut di mobilnya. Ye Mingchen memberikan Tong Yi uang lagi supaya mau ikut dengannya. Tong Yi akhirnya mau mengikuti Ye Mingchen. Ye Mingchen mengajak Tong Yi bermalam di rumahnya. Ye Mingchen menyuruh Tong Yi melayaninya tidur di kamar sebagai balasan atas uang yang ia berikan. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Uang yang tadi aku berikan apa? Kamu sekarang takut? Kamu sudah kembali. Jadi sebelumnya kamu sudah menjalani hubungan dengan Chang Anyu. Ye Mingchen mulai menyentuh dan mencium Tong Yi. Ye Mingchen mengira jika Tong Yi pergi meninggalkannya dengan pria selingkuhannya, tapi sebenarnya tidak. Jangan berpikir kamu seperti ini. Tong Yi, belum sepenuhnya dosamu ditebus. Aku tidak akan mudah memaafkanmu. Lalu kamu ingin bagaimana lagi? Aku sedang membutuhkan pembantu. Apa kamu kekurangan uang? Kamu datang ke rumahku dan jadilah pembantu. Tidak mungkin. Kamu hanya benang. Bisa saja pergi ke tempat seperti bar untuk berjualan senyum. Menjadi pembantu di keluarga Ye sudah terlalu menyakitkan untukmu. Ponsel berdering. Ye Mingchen menjawab panggilan dari Jiang Kexin. Jiang Kexin memberitahu jika ia sakit dan dirawat di rumah sakit. Ye Mingchen bergegas pergi menemuinya dan meninggalkan Tong Yi sendirian. Ye Mingchen melihat keadaan Jiang Kexin di rumah sakit. Jiang Kexin berpura-pura lemah di depan Ye Mingchen hanya untuk menarik simpati demi menjadi istrinya. Ye Mingchen dan Jiang Kexin berjalan di taman. Mereka melihat anak kecil perempuan bermain. Anak itu bernama Tong Duo, anak Tong Yi. Jiang Kexin tampak kesal melihat Tong Duo. Ye Mingchen melihat ponsel. Asisten memberitahu jika Tong Yi pergi lagi dari rumah. Jiang Kexin sibuk membicarakan ganu pengantin pernikahan dengan Ye Mingchen, tapi Ye Mingchen tidak peduli. Ia malah pergi duluan untuk mencari Tong Yi yang pergi dari rumah. Ye Mingchen menemukan Tong Yi berjalan di taman, lalu ia menahannya. Aku sudah bilang, kamu tidak bisa menghilang lagi di hadapanku. Kamu lebih suka menjual senyum di bar, tidak ingin kembali ke sisiku. Tuan Ye, mengapa begitu sangat serius dengan hal ini? Hanya mau membalas dendam dan menyiksaku. Ponsel Tong Yi berdering. Ada panggilan masuk dari rumah sakit menyuruh ia segera melihat kondisi anaknya di rumah sakit. Tong Yi tidak mempedulikan Ye Mingchen. Ia malah pergi menuju rumah sakit untuk melihat anaknya. Ye Mingchen menelpon seseorang menyuruh mencari data tentang apa saja yang terjadi pada Tong Yi selama pergi dan tentang anaknya. Di rumah sakit, Tong Yi duduk menunggu keadaan anaknya yang dirawat. Tiba-tiba datang Ye Mingchen menghampirinya. Ye Mingchen berniat membantu urusan biaya pengobatan anak Tong Yi yang sebenarnya adalah anak kandungnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.